warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kori Suci Armadani dengan NPM D1C0023017. Mati Bapak Yuli Hartanto, SIKOM MIKOM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Media Massa. Nah, di video kali ini saya akan mereview hasil resumen saya mengenai manajemen media cetak. Ditonton ya. Halo semuanya, kali ini kita akan mereview tentang resume materi manajemen media cetak pada buku Dr. Iren. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang apa itu media cetak dan bagaimana ininya nih. Yang pertama itu, keterbukaan demokrasi pasca reformasi dan perubahan teknologi memberikan pengaruh positif bagi media massa. Namun dapat menjadi ancaman juga bagi media. Oleh karena itu, media harus mampu beradaptasi pada perubahan di dua ranah ini agar tidak tersingkir dari persaingan. Manajemen media bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengolahan media dan prinsip-prinsip dari seluruh proses manajemennya, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai institut komersial maupun institut sosial. Media dipelajari secara lengkapnya posisi dan perannya dalam lingkungan sistem ekonomi, sosial dan politik tempat media tersebut berada. Terus, kajian manajemen media melekat dengan kajian manajemen komunikasi. Manajemen media harus memberikan pengetahuan tentang pengolahan media, prinsip-prinsip manajemen dengan seluruh proses manajemen yang utuh. Dengan pengolahan manajemen media yang profesional, peran media sebagai pilar keempat demokrasi sejajar dengan tiga pilar lainnya seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan benar-benar teraktualisasi. Masyarakat mendapatkan kemanfaatan dari manajemen media dengan memperoleh informasi yang berkualitas dari media yang dikemas. Media yang dikemas secara menarik sesuai dengan prinsip jurnalistik dengan menjunjung tinggi etika yang ditetapkan. Kemudian, pengorganisasian penerbitan percetakan. Nah, organisasi penerbitan percetakan yang dipaparkan oleh Durjoto dalam buku manajemen persurakabaran, yaitu di halaman 415 sampai 41. Definisi top manager atau pemimpin utama adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan bidang usahanya. Sebagian penerbitan pemimpin umumnya adalah memiliki perusahaan itu atau orang yang dapat kepercayaan penuh oleh pemilik perusahaan. Dalam mengembangkan perusahaannya, pemimpin umum memegang 3 kendali berupa bidang redaksi dan bidang percetakan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya ini adalah struktur dari bidang redaksi yang bersumber dari Juroto tahun 2000. Yang pertama itu dipimpin oleh pemimpin redaksi, yang kedua sekretaris redaksi, dan yang ketiga itu ada redaktur pelaksana. Di bawah redaktur pelaksana ada para redaktur yang bekerja lainnya, dan di bawahnya itu ada wartawan atau responden. Selanjutnya, Parenting Departemen Bidang Cetak. Percetakan pada perusahaan penerbitan pers merupakan bagian terpenting dalam suatu proses usaha di bidang penerbitan pers. Namun, keberadaan percetakan tidak harus mutlak. Unit percetakan pada masing-masing penerbitan mempunyai pemimpin tersendiri. Ada yang disebut redaktur atau pemimpin percetakan dengan beberapa manajer dan staf pelaksana. Proses kerja unit percetakan dimulai dengan menerima order cetak yang sudah jadi. Order cetak tersebut dalam bentuk sudah jadi atau layout. Petugas percetakan membuat plate-nya, kemudian mencetaknya sejumlah yang diinginkan pada exclaimer. Dalam hal ini, isi penerbitan pers adalah tanggung jawab dari penerbitnya. Lalu, tugas pokok organisasi media. Nah, tugas pokok atau job desk redaktur pelaksana cetak agar menjadi media cetak dapat berjalan dengan baik, maka ia harus mengusahakan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, menjalin dan membina lobi penjabat untuk mendukung kelancaran tugas yang ada. Yang kedua, menulis berita terkhusus berita future sesuai standar media. Yang ketiga, menulis tajuk rencana secara berkala sebagai cermin dari media tersebut. Yang keempat, membuat rencana kerja dan anggaran yang disetujui dengan cepat, mengatur penugasan redaksi dengan jelas sehingga tidak terjadi overlapping tugas. Yang keenam, menyeleksi tulisan, foto dan mengeditnya agar layak dipublikasikan sesuai kode etik. Yang ketujuh, membuat dan mengevaluasi target kerja redaksi yang dipahami seluruh jajaran redaksi. Yang ke-8, menilai kinerja editor dan wartawan untuk mengetahui potensinya. Lalu ada produksi media cetak. Berdasarkan beberapa perusahaan penerbitan surat kabar, zona pasar media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama,
city zone, yaitu batas wilayah media cetak itu berada. Yang kedua adalah PMA, primary market area, atau area utama tempat media cetak itu menyajikan berita dan pelayanan iklan. Yang ketiga, retail trading zone atau wilayah di luar city zone, tempat media cetak itu diperjualbelikan. Dan yang keempat ada newspaper designated market, area geografis yang dianggap media cetak itu sebagai pasarnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kekuatan dan kelemahan media cetak. Kekuatan surat kabar adalah sebagai berikut: dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarnya. Kebiasaan konsumen membuat surat kabar sebagai referensi untuk memilih barang sewaktu belanja. Surat kabar memuat hal yang aktual yang perlu segera diketahui oleh pembacanya. Dan yang terakhir, pengiklan dapat bebas memilih pasar mana yang diprioritaskan. Dengan demikian, dia dapat memilih media yang cocok untuk target audiensnya. Lalu, apa sih kelemahan dari media cetak? Nah, kelemahannya itu, yang pertama, sekalipun jangkauannya bersifat massal, surat kabar dibaca orang dalam tempo yang sangat singkat. Umumnya tidak lebih dari 15 menit. Dan mereka hanya bisa membaca sekali saja. Surat kabar hanya berusia 24 jam, sehingga cepat basi. Sekalipun surat kabar memiliki sirkulasi yang luas, beberapa kelompok pasar tidak dapat terlayani. Misalnya untuk pembaca di bawah umur 20 tahun. Yang terakhir, tidak semua produk dapat diiklankan sesuai surat kabar, termasuk iklan yang memerlukan peragaan produknya. Nah, yang terakhir adalah iklan media cetak. Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan peran. Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna dalam Nah, yang terakhir adalah iklan media cetak. Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembar kertas dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna dan halaman putih. Media cetak merupakan dokumen atas segala yang dikaitkan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis. Dalam pengertiannya, media cetak yang dipakai untuk memasang iklan adalah surat kabar dan majalah. Dalam media ini dikenal jenis iklan baris atau iklan display dan iklan advertorial. Nah, itu tadi mengenai review resu materi manajemen media cetak dari buku Dr. Iren. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.